Selamat datang di kanal Spice, Saint Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@saintphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Saudara, bagian dari Alkitab ini adalah bagian yang tidak mudah. Jadi kalau misalnya memang ya kita ada kesulitan di dalam masalah ini dan juga pernah mengalami mungkin apakah sexual abuse ataupun juga hal-hal lainnya, saudara harus datang bicara kepada orang-orang yang saudara percaya. Karena Alkitab di sini bicara dengan jujur, boleh dikatakan, tentang apa yang terjadi. Dan kita melihat, saudara-saudara, kalau misalnya bagaimana penulis Alkitab menginginkan bahwa kita mengetahui bukan hanya hal-hal yang baik, tetapi hal-hal juga yang tidak baik untuk kita boleh belajar di dalamnya. Mari kita berdoa sebelum saya menjelaskan bagian ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan buat waktu yang Tuhan berikan buat kami boleh melihat kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kiranya Tuhan sendiri yang boleh berbicara kepada kami masing-masing satu persatu di tempat ini. Tuhan, kami melihat bagaimana dosa begitu agresif dan begitu juga menghancurkan kehidupan manusia. Tuhan tolong ya Bapa, biarlah kiranya kami boleh sensitif dan kami boleh melihat hanya kepada Yesus sebagai sumber solusi satu-satunya dosa kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang boleh berbicara kepada kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, labirin yang paling besar di dunia itu terletak di Italia. Adanya sekitar 1 jam dari kota Milan, di daerah Parma namanya. Dan ini nggak main-main, saudara-saudara, ada 7 hektar luasnya dengan pohon-pohon bambu. Nah, pencipta labirin ini namanya Masone, kalau misalnya saya nggak salah baca, Masone dan Franco Maria Ricci, karena mereka suka sekali main petak umpet, kalau misalnya kita di Indonesia bilangnya, saudara-saudara. Dengan membangun labirin ini pertama kali pada tahun 80-an, dan kemudian labirin ini berekspansi, saudara-saudara, hingga pada akhirnya sekitar tahun 2000-an mereka menghasilkan labirin yang kurang lebih luasnya itu sekitar 7 hektar. Kalau misalnya saudara pergi ke tempat labirin ini, atau saya belum pernah, saudara-saudara, saudara akan menikmati bagaimana labirin ini bisa masuk, saudara-saudara, ke dalam kompleks ini, tetapi belum tentu bisa keluar, begitu loh istilahnya. Saudara bisa tersesat di dalamnya, walaupun kalau misalnya saudara berhasil keluar misalnya dari labirin ini, saudara akan masuk ke dalam daerah di mana mereka akan ada kafenya, akan ada restorannya dan lain sebagainya. Ada begitu banyak orang yang lost di dalam labirin ini, saudara-saudara, karena begitu luas dan begitu kompleks. Dan pada akhirnya harus ada satpamnya atau security-nya yang menyelamatkan orang itu untuk keluar daripada labirin ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, mungkin kita pada saat ini merasa bahwa kita juga lost di dalam kehidupan kita, yang mana kita mungkin merasa bahwa saya tidak bisa keluar dari genggaman dosa ini, dari jeratan dosa. Begitu kusut, begitu rumit, sehingga sulit sekali keluar. Saya rasa bagian daripada Alkitab ini mudah-mudahan akan membantu kita untuk melihat hal tersebut. Nah, konteks pasal 13, saudara-saudara, kita harus mengerti terlebih dahulu. Minggu lalu kita melalui pasal yang ke-12, saudara-saudara. Dan di pasal yang ke-13 ini seperti kita baca tadi, ini ada catatan yang sangat memalukan, catatan yang sangat memuakkan, catatan yang kita bisa bertanya-tanya dari dalam hati kita, kok bisa hal seperti ini ditulis di dalam Alkitab? Apakah nggak ada hal yang lebih baik lagi yang bisa ditulis di dalam Alkitab? Dan terus terang, saudara-saudara, penulis Alkitab di sini ingin jujur kepada kita. Ingin jujur kepada kita. Karena tidak perlu
kerusakan yang dialami oleh manusia ini dipoles atau difilter. Dan orang-orang atau tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, seperti kita tahu, saudara-saudara, tidak hanya mengajarkan kepada kita sebuah kebaikan, tetapi juga justru Alkitab menulis mengenai keburukan daripada orang-orang ini. Dan kita dipanggil untuk belajar. Kita dipanggil untuk belajar dari kejadian-kejadian ini, dan bagaimana cara kita untuk kita bersikap terhadap hal ini. Jadi, dua ayat yang mungkin saya berikan terlebih awal, saudara-saudara, kepada saudara yang menjadi guide kita untuk kita melihat bagian ini. Yang pertama dari Roma 15, ayatnya yang keempat, dikatakan sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, yaitu yang ada di perjanjian lama, bagian yang tadi kita baca, telah ditulis menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita berpegang teguh pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Dia katakan segala sesuatu, ya. Jadi semua hal. Kemudian satu ayat lagi dari 2 Timotius 3 ayat 15, dikatakan bahwa ingatlah, ini dari Paulus kepada Timotius, ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi dia katakan semua kitab suci, ya. Kitab suci itu maksudnya apa? Perjanjian lama. Nah, inilah saudara-saudara yang luar biasa di dalam Alkitab, bahwa Allah bisa menggunakan semua bagian yang ada di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, untuk apa? Untuk membangun iman kita, baik itu dalam hal yang negatif maupun di dalam hal yang positif. Dan di pasal yang ke-12, sebelum kita masuk ke pasal yang ke-13 minggu lalu, kita belajar bagaimana Daud terlibat di dalam perzinahan, di dalam pembunuhan, di dalam perencanaan, bohong, menginginkan istri orang lain, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Dan kita belajar bagaimana konsekuensi atau tindakan daripada Daud yang pada akhirnya harus dibayar olehnya. Bagaimana dia dalam sisa hidupnya, dia harus membayar atau dia harus menikmati atau dia boleh belajar dari bagaimana riak dosanya yang terus masih ada, saudara-saudara. Dan kita belajar dari pasal yang ke-13 ini bagaimana kutukan Daud terhadap keturunannya, dan semuanya pada akhirnya disampaikan oleh Nabi Nathan. Ingat apa yang dikatakan oleh Nabi Nathan ketika dia mengkonfrontasi Daud di minggu lalu atas dosanya. Di 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 10 dan 11 ada di layar. Dia katakan seperti ini, oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu untuk selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri, dan aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Jadi yang dulu diberkati oleh Tuhan, raja yang diberkati oleh Tuhan, kini kehidupan Raja Daud menjadi hancur. Semua itu adalah karena dosa. Karena dosa. Dosa yang menghancurkan kehidupan manusia. Dan ketika kita berjalan membelakangi Allah, ketika kita berjalan membelakangi Allah dan menjauhi Allah, maka kita memberontak dan kita mencari kehendak kita selain kehendak Allah, saudara-saudara. Apa yang terjadi di pasal yang ke-13 ini? Kita akan belajar bersama-sama. Oleh karena itu, saudara, buka terus dari 2 Samuel pasal yang ke-13. Dan ini adalah sebuah real life drama, saudara-saudara. Ini adalah sebuah cinta yang terlarang, boleh dikatakan. Dan kita melihat dari semua bagian ini dari Alkitab, bukan dari soap opera, bukan dari Korean drama, bukan dari bagaimana cerita orang, tetapi ini dari kehidupan nyata yang ada di dalam Alkitab, bagaimana dosa menghancurkan kehidupan manusia. Lihat ayat 1 dari pasal 13. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar, dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Allah yang sama, saudara-saudara, yang menciptakan Batsheba, ingat ceritanya, yang cantik. Tamar juga di sini ditulis cantik, dan kecantikannya di sini menjadi sebuah challenge, sebuah tantangan, baik kepada Tamar maupun juga kepada orang yang memperhatikannya tentunya. Ya.
Dan permasalahan di sini, saudara-saudara, Tamar ini adalah permaisuri daripada Raja Daud, anak raja. Dan luar biasa, dia membuat Amnon, yang adalah saudara tirinya, jatuh cinta kepadanya. Di sini masalahnya, saudara-saudara. Dan ini bukan hanya sekedar jatuh cinta, kepingin keluar makan, atau kepingin keluar minum kopi, atau kepingin jalan berpegangan tangan. Tetapi ini jatuh cinta yang kita tahu menginginkan Tamar dengan sebuah nafsu seks. Dan ini permasalahannya, saudara-saudara. Karena seringkali kita belajar bagaimana kecantikan itu tuh memberikan challenge daripada memberikan keuntungan atau kebaikan. Karena seringkali kecantikan itu menggoda. Dan apa yang kita baca dari ayatnya yang kedua? Hati Amnon dikatakan pada waktu itu sangat tergoda, sehingga ia jatuh sakit karena Tamar saudaranya itu, sebab anak perempuan itu masih perawan, dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Jadi ini godaannya, saudara-saudara. Godaannya ini bahkan sampai membuat Amnon jatuh sakit. Saya nggak tahu di sini ada nggak yang pernah jatuh cinta sampai jatuh sakit, saudara-saudara. Sampai jatuh sakit, mungkin jatuh cinta itu membuat seorang itu pada akhirnya begitu memikirkan sehingga ketika dia tidak bisa mendapatkan, maka dia mengalami jatuh sakit, saudara-saudara. Dan Alkitab di sini tidak menulis kalau misalnya Tamar sadar akan hal itu. Kalau Tamar tahu apa yang terjadi di kamarnya Amnon misalnya, tidak ditulis, saudara-saudara. Dan juga apa yang terjadi di dalam kehidupan Amnon, kita tidak tahu, saudara-saudara. Bagaimana kalau misalnya dia tahu, kalau dia tidak bisa melakukan sesuatu terhadap Tamar. Mungkin, saudara-saudara, itu yang membuat Amnon sakit. Dan mungkin ini adalah hal yang sama yang dialami oleh Daud. Ketika pada waktu suatu petang seperti yang kita belajar dari pasal 11 dan pasal 12. Ketika dia ada di atap di Yerusalem, melihat perempuan, istri Uria yang sedang mandi, Batsheba. Mungkin perasaan itu juga yang dialami oleh Daud. Dan pada waktu itu Daud bisa melakukan apa yang dia kepingin lakukan karena dia adalah seorang raja, kita belajar. Tetapi kini Amnon gak bisa, saudara-saudara. Dan kita tahu bagaimana dari hatinya, di ayatnya yang kedua, perhatikan, ada sebuah imajinasi terhadap Tamar. Keinginan untuk bersama Tamar. Di dalam arti yang sangat rusak dan arti yang sangat busuk sekali. Dan ini bukan terjadi di dalam satu malam atau di dalam satu instan saja. Tetapi bermalam-malam dikatakan oleh Alkitab dalam hidup Amnon. Mungkin ketika dia tidur, ada Tamar, begitu ya. Ketika dia bangun, ada Tamar juga. Ketika dia mungkin pergi ke tempat lain, ada Tamar. Dia sampai betul-betul kepingin mati karena dia menginginkan Tamar. Dan perhatikan ayat 3. Amnon pada waktu itu mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea, kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Jadi Amnon bukan hanya sendiri di sini, tetapi dia punya teman. Sepupunya boleh dikatakan, ini yang bernama Yonadab. Dan Yonadab dikatakan di sini sangat cerdik ya. Sangat cerdik. Tetapi cerdiknya ini bukan dalam arti positif. Cerdiknya ini dalam arti negatif. Dan dia dapat melakukan apa yang orang lain inginkan. He is the man who can make things happen. Oke? Karena dia tahu bahwa dia bisa melakukan hal itu. Dan seperti kita tahu bahwa teman ini bukan teman yang bijak. Menarik ya, bagaimana kalau misalnya kita dipanggil oleh Alkitab firman Tuhan untuk memilih teman yang bijak. Dan dia tahu pada waktu itu. Kalau misalnya Amnon ini busuk. Ayat 4, katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku itu." Dia merana, dia katakan sepanjang pagi. Bayangkan mukanya, saudara-saudara, bangun tidur merana. Dia nggak tahu harus ngapain, saudara-saudara. Dan mungkin ini mirip dengan muka Amnon
Dan kita melihat bagaimana jawab Amnon tentunya. Kata Amnon apa? Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku ini. Jadi boleh dikatakan Amnon pada waktu itu ada di persimpangan jalan. Di persimpangan jalan. Dan Amnon pada waktu itu harus memilih. Dan pada waktu itu dia diperhadapkan oleh Yonadab. Jadi ini mirip seperti Yusuf ya. Yusuf ketika ada di rumah Potifar, saudara-saudara, ketika digoda oleh istri Potifar, dia juga ada di persimpangan jalan, di mana dia harus memilih apa yang dia akan lakukan. Dan kita melihat, saudara-saudara, sikap yang diambil oleh Yusuf. Pada waktu itu Yusuf nggak mempunyai orang yang memberikan saran kepada dia, atau mungkin bagus juga memang nggak ada orang yang memberikan saran kepada dia. Tetapi Yusuf pada waktu itu bisa menentukan sebuah pilihan, bukan? Bagaimana atau apa yang harus dia lakukan. Dan dia memilih untuk tidak berdosa di hadapan Allah. Lalu apa yang dikatakan Yonadab di sini di ayatnya yang kelima? Berkatalah Yonadab kepadanya, berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan. Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya. Jadi Yonadab ini jenius sekali, saudara-saudara. Tetapi sayang sekali dipakai untuk sebuah rencana jahat bersama dengan Amnon. Dengan memakai Daud loh ini loh. Ya, itu jenius menurut saya. Untuk menyuruh Tamar datang kepada Amnon. Jadi dia meminta kepada Daud untuk menyuruh hal tersebut. Jadi seolah-olah Daud itu tahu terhadap rencana busuk ini. Padahal dia nggak tahu. Pinter sekali ini saudara-saudara. Smart. Tetapi apa usulan Yonadab? Perhatikan di sini. Berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit, dan apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, izinkanlah adikku Tamar datang memberikan makan, saudara-saudara. Dan Amnon pada waktu itu melakukan apa yang menjadi saran daripada Yonadab. Dan Daud pun melakukan permintaan anaknya. Dan kita lihat bagaimana Tamar sebagai karakter satu-satunya yang boleh dikatakan memberikan nilai yang baik di pasal ini, saudara-saudara. Dia taat kepada ayahnya. Dia melakukan apa yang dikatakan oleh ayahnya tanpa dia tahu apa yang akan terjadi kepadanya. Ayat 8. Maka Tamar pergi ke rumah Amnon, kakaknya yang sedang berbaring-baring. Lalu perempuan itu mengambil adonan, meremasnya, dan membuat kue di depan matanya, kemudian dibakarnya kue itu. Mungkin nggak langsung di kamarnya, tetapi mungkin di ruang tamunya. Tetapi tidak ada pembatas antara kamar mungkin dengan ruang tamu. Oleh karena itu, Amnon pada waktu itu bisa melihat dengan jelas. Dan Alkitab di sini dengan begitu rinci menulis hal tersebut. Cara Tamar mempersiapkan kue itu. Alkitab sengaja di sini melakukan sebuah slow motion, saudara-saudara. Apa urusannya sih sebetulnya sih? Betul nggak? Bagaimana Tamar itu bisa membuat kue dan prosesnya sampai ditulis di sini. Tetapi Alkitab sengaja membuat alur cerita supaya ini suspenseful. Supaya kita bisa mencoba membayangkan apa yang akan terjadi setelah ini. Saya yakin Alkitab tidak ingin mengajarkan kepada kita bagaimana cara bikin kue begitu ya dengan contoh kepada Tamar, tetapi Alkitab kepingin kita berimajinasi apa yang akan terjadi kemudian, saudara-saudara, mengantisipasi apa yang terjadi berikutnya. Dan dari sisi Tamar, seorang yang cantik, kita melihat dia adalah seorang yang taat kepada perintah ayahnya dan care kepada saudara tirinya yang pada waktu itu sedang sakit. Dan dia skillful, saudara-saudara, pada waktu itu untuk membuat kue atau membuat roti ini. Tetapi dari sisi Amnon kita belajar bagaimana kita tahu bahwa ada rencana busuk di kepalanya, bukan? Dia nggak peduli, saudara-saudara, kepada keahlian culinary daripada si Tamar. Dia nggak peduli dengan apa yang Tamar lakukan. Tetapi yang dia peduli ialah dia kepingin bersama-sama dengan Tamar. Perhatikan ayat 9. Sesudah itu gadis itu mengambil kuali, mengeluarkan isinya di depan Amnon, tetapi ia tidak mau makan. Berkatalah Amnon, suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku, lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Tamar nggak tahu pada waktu itu apa yang terjadi di sekelilingnya. Mungkin dia naif, mungkin saja.
Tetapi dia katakan, aku akan membuat roti ini atau kue ini untukmu. Sekarang kamu harus makan dan aku ingin memberikan kamu makan. Mungkin Tamar pada waktu itu paling sedikit ada satu dayang ya seharusnya yang mengikuti dia. Tetapi kita melihat saudara-saudara semua orang pada waktu itu diusir dari kamar tersebut. Atas dasar perintah daripada Amnon untuk mengikuti keinginannya. Lalu apa yang dikatakan Amnon kepada Tamar? Ayat 10. Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar, bawalah makanan itu ke dalam kamar supaya aku memakannya dari tanganmu. Tamar mengambil kue yang disediakannya, lalu membawanya kepada Amnon kakaknya di dalam kamar. Amnon kepingin dengan spesifik sekali meminta Tamar menyuapinya, dan bukan menyuapinya dengan sendok, tetapi memberinya langsung dengan jarinya ke mulutnya, saudara-saudara. Dan dalam konteks ini kita melihat bagaimana Amnon jujur untuk pertama kalinya bahwa dia sebetulnya menginginkan Tamar. Ketika gadis itu menghidangkannya ayat 11 kepadanya, supaya ia makan, dipegangnyalah gadis itu dan berkata kepadanya, marilah tidur dengan aku adikku. Inilah dia yang menjadi keinginannya dari awal. Dan kita melihat saudara-saudara, seruan yang dipakai di sini. Adikku, sebuah kamuflase di sini, betul nggak? Di tengah-tengah kebejatan moral daripada Amnon. Dia pikir dia bisa mengelabui adiknya dengan pakai kata adikku. Tetapi gadis itu berkata apa? Ayat 12, tidak kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel, janganlah berbuat noda seperti itu. Akhirnya saudara-saudara kita bisa melihat ada orang atau ada tokoh di dalam pasal ini yang masih memikirkan nilai-nilai Allah, bukan? Yang masih memikirkan kebenaran. Dia katakan apa? Jangan perkosa aku. Karena apa? Karena kita sebagai umat Allah nggak melakukan hal ini. Kita sebagai umat Allah kita beda dengan bangsa-bangsa lain. Jangan lakukan hal tersebut. Kita adalah orang yang tahu mengenai hukum Allah. Dan ini adalah bukan hal yang benar. Dan inilah yang harus kita pikirkan saudara-saudara sebelum kita melakukan sesuatu. Apapun yang kita lakukan pada zaman modern ini, sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus tanya. Bukan apa hal yang benar di hadapan kita, bukan hal apa yang benar di hadapan orang lain, tetapi apa yang benar di hadapan Allah. Apakah hal ini menyukakan Allah atau mendukakan Allah? Itu yang harus kita tanya. Seperti yang ditanya oleh Tamar. Dan Tamar tahu bahwa hal ini adalah sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan oleh umat Allah. Pikirkan, kata Tamar, implikasinya. Dan lihat apa yang dikatakan oleh Tamar dengan bijak sekali ayat 13. Dan aku kemanakah ku bawa kecemaranku? Dan engkau akan dianggap sebagai orang bebal di Israel. Oleh sebab itu berbicaralah kepada raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Kata Tamar apa? Pikirkan apa yang akan terjadi. Pikirkan apa yang terjadi kepadamu. Pikirkan apa yang terjadi kepadaku, bagaimana engkau bisa menjadi raja kalau misalnya engkau melakukan hal ini. Tetapi Amnon di ayat 14 tidak mau mendengarkan perkataannya itu, sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanyalah dia, lalu tidur dengan dia. Saya rasa nggak perlu saya jelaskan lagi ya, apa yang terjadi di ayat 14. Di dalam sebuah ayat yang begitu singkat, kita belajar saudara-saudara bagaimana psikologi daripada karakter-karakter yang ada di dalam pasal yang ke-13 ini. Bagaimana si pelaku yang tadinya begitu tertarik kepada korban dan setelah dia memperoleh apa yang dia inginkan, pada akhirnya dia membenci korban itu. Perhatikan ayat 15. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu, bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, enyahlah. Bayangkan coba, Amnon berkata apa sebelumnya? Mari tidur dengan aku, adikku.
Tetapi sekarang apa? Bangun dan enyahlah. Dan kedua kalimat ini hanya berbeda, hanya mungkin nggak sampai sejam, saudara-saudara. Ya, kalian bisa bayangkan bagaimana Amnon dapat melihat Tamar ketika mereka berpapasan mungkin di istana, bagaimana mereka dapat saling melihat. Kepribadian Amnon pada waktu itu betul-betul menjadi telanjang di hadapan Tamar. Kita nggak tahu, saudara-saudara, mengenai bagaimana seringkali kesakralan pernikahan di hadapan Allah. Kita seringkali nggak tahu, tetapi ini yang Allah inginkan. Allah kepingin, saudara-saudara, di dalam pernikahan kita, pernikahan antara satu perempuan dan satu laki-laki. Dan saudara-saudara, ketika kita melakukan segala sesuatu di luar daripada rencana Allah yang sesungguhnya, maka pada waktu itu kita melawan apa yang Allah inginkan. Kita berhadapan dengan Allah. Gak ada yang salah menurut saya dari seorang suami atau seorang istri melihat satu sama lain dan memikirkan hal yang lebih daripada apa yang dilakukan daripada suaminya atau istrinya tersebut. Ketika suami mungkin masak atau istrinya masak, mungkin pikirannya lebih daripada hanya sekedar masak tersebut, saudara-saudara. Mungkin lebih daripada hanya sekedar bakmi goreng atau nasi goreng, saudara-saudara. Tetapi ini gak ada yang salah ketika itu dilakukan di dalam koridor yang tepat. Sebagai pasangan suami istri. Ayat 16. Lalu berkatalah gadis itu kepadanya, "Tidak kakakku, sebab menyuruh aku pergi adalah lebih jahat daripada apa yang telah kulakukan kepadaku tadi." Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan dia. Begitu desperate-nya, saudara-saudara, Tamar di ayatnya yang ke-16. Dia rela untuk tinggal bersama pemerkosanya dibandingkan dengan dia pergi. Dia rela untuk tinggal bersama dengan orang yang melecehkannya dibandingkan dengan dia harus pergi. Dan dia memohon kepada Amnon bisa berperi kemanusiaan, tetapi Amnon tidak mau mendengar. Lalu dipanggilnya lah orang muda ayat 17 yang melayani dia dan katanya, "Suruhlah perempuan ini pergi daripadaku, kuncilah pintu di belakangnya." Ketika saya baca komentari, saudara-saudara, kata perempuan ini sebetulnya itu nggak ada di dalam bahasa aslinya. Itu ditambahkan oleh penterjemah supaya apa? Supaya ada sebuah objek di mana dia menyuruh siapa, begitu loh. Jadi dia bukan hanya sekedar katakan suruhlah perempuan ini pergi, tetapi dengan kata lain di dalam bahasa asli dia katakan bahwa apa? Bahwa gak ada identitas daripada Tamar itu gak ada sama sekali. Jadi dengan kata lain Tamar itu seperti sampah yang dibuang, gak ada artinya lagi buat Amnon. Dan dengan mengunci pintunya dia berharap tidak ada orang lain yang perlu tahu. Mungkin supaya orang-orang itu berpikir bahwa Tamar itulah mungkin yang menggoda Amnon. Jadi Amnon itu adalah korban. Tetapi kita nggak tahu apa yang terjadi sungguh-sungguh, saudara-saudara. Ayat 18. Gadis itu pada akhirnya memakai baju kurung dengan yang maha indah, sebab demikianlah putri-putri raja yang masih perawan berpakaian baju kurung panjang. Kemudian pelayan itu menyuruh dia keluar, lalu mengunci pintu di belakangnya. Dia memakai baju kurung yang menggambarkan statusnya, boleh dikatakan sebagai seorang anak raja. Tetapi tidak ada satu baju pun yang bisa menutupi malunya. Ayat 19, lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya, mengoyakkan baju karung yang maha indah yang dipakainya dan meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan pergilah ia meratap dengan nyaring. Bertanyalah Absalom kakaknya kepadanya, "Apakah Amnon kakakmu itu bersetubuh dengan engkau? Maka sekarang adikku, diamlah saja. Bukankah ia kakakmu? Janganlah begitu memikirkan perkara itu." Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom kakaknya itu seorang diri. Absalom punya indikasi kalau misalnya mungkin ini yang terjadi. Oleh karena itu dia bertanya kepada Tamar seperti itu. Kata Absalom, "Tenang aja. Apa yang sudah dilakukan kepadamu akan ada pembalasannya." Dan kita akan lihat di sisa pasal yang ke-13 dan di pasal yang ke-14 bagaimana pembalasan tersebut. Saudara, yang menarik di sini adalah tidak ada catatan lain di dalam kehidupan Tamar setelah itu. Di dalam bahasa Inggris ditulis bahwa she lives
a desolate life. Betul nggak? Finish. Dia udah selesai. Dia tersiksa. Dan pelecehan seksual ini, saudara-saudara, itu bukan dosa karena perbuatannya, tetapi juga efek daripada tindakannya ini. Dan lihat apa yang dilakukan oleh Daud. Daud hanya bisa marah ketika perkara itu didengar Raja Daud. Ayat 21. Sangat marahlah dia. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Nothing. Kenapa? Karena Daud juga berpikir bahwa dia adalah seorang yang melakukannya. Ya enggak? Saudara-saudara, kalau misalnya dia tegur anaknya, coba anaknya akan bicara apa kepada dia? Ngaca. Ngaca. Sama aja, engkau juga melakukannya, bukan? Keputusan saudara-saudara kita terhadap dosa itu bukan hanya berakibat kepada diri kita aja, tetapi juga kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan kita melihat bagaimana terjadi keretakan di dalam keluarga Daud. Ayat 22, Absalom pun tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon, sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Dan kita lihat di akhir pasal yang ke-13, terjadi pertumpahan darah, seperti yang tadi kita baca ya. Absalom membunuh Amnon, dan kejadian ini adalah kejadian yang menyedihkan, kejadian yang tragis. Dan saya harap ini bukan sesuatu yang baru ya di telinga kita ya. Betul nggak? Karena pasal 11 yang kita pelajari dan pasal yang ke-13 itu sebetulnya ada kemiripannya. Keduanya mengenai sexual sin dan pembunuhan. Like father, like son. Dan dosa berakibat kekacauan di dalam kehidupan manusia. Fatal, saudara-saudara. Seperti kita lihat di sini. Dan ketika takut akan Tuhan itu nggak ada, maka hal ini terjadi. Ketika kita diperhadapkan mengenai hal ini, kita yakin bahwa sooner or later kita akan belajar kalau misalnya ketika kita dihadapi dengan dosa, maka kita saudara-saudara bukan memerlukan seorang Yonadab, seorang teman yang pada akhirnya memberikan saran yang gak baik. Tetapi kita perlu seorang Yusuf, bukan? Yang memberikan kepada kita hal yang positif, yang baik. Ketika godaan itu datang, maka kita harus tahu bahwa kita perlu nasihat dari orang yang bijak, orang yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu ada di dalam sebuah komunitas. Kita gak bisa, saudara-saudara, dengan katakan bahwa, saya ke gereja, tetapi saya ke gereja online. Karena saudara tidak ada komunitas. Komunitas itulah yang pada akhirnya mendorong kita satu dengan yang lain untuk kita berjalan bersama-sama dengan Kristus. Dan ketika kita mengingat, saudara-saudara, janji yang Allah berikan kepada Daud dan bagaimana keberlangsungan keturunan Daud, kita melihat juga di sini bahwa ternyata Daud yang katanya adalah the greatest king in Israel, ternyata nggak memberikan kepada kita sebuah janji apa-apa. Dan bahkan kita melihat dari cerita ini begitu hopelessnya saudara-saudara keturunan daripada Daud. This is the best king in Israel. Tetapi nggak memberikan kita janji apa-apa. Oleh karena itu jelas sekali Alkitab menunjukkan kepada kita bagaimana kita memerlukan seorang raja yang jauh lebih besar, jauh lebih baik daripada Daud. Dan raja itu adalah raja keturunan daripada Daud sendiri, yaitu Yesus Kristus. Di Lukas 2 ayat 11 dengan jelas sekali dikatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Yesus Tuhan di kota Daud. Jadi dengan kata lain, yang bisa menjadi Mesias, raja yang sungguh-sungguh menyelamatkan Israel dan memberikan harapan kepada Israel dan juga kepada dunia, itu bukan Daud, tetapi adalah Yesus. Daud pada akhirnya kita melihat bagaimana keturunannya dihantui dengan dosa, dihantui dengan kebejatan moral, tetapi Mesias yang kita harapkan adalah Mesias yang bebas dari dosa, yang secara moral sempurna. Dan luar biasa kalau Yesus sudah datang ke dalam dunia untuk membawa kita keluar
daripada kebejatan moral manusia, dari korupsi manusia, dan bagaimana kita melihat bahwa kita bisa keluar, saudara-saudara, dari labirin dosa ini, ya, dari seperti kehidupan yang mirip dengan Amnon ini, kita bisa keluar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan bagaimana kita sadar bahwa hidup kita adalah hidup yang sesungguhnya harus memuliakan Allah. Roma 12 ayat 1 dan 2 ada di layar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita bersama-sama memikirkan hal ini, ya. Bagaimana saya bisa mempersembahkan tubuh saya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan ketika kita tahu mungkin kita sudah melakukan hal-hal yang tidak kudus dengan tubuh kita bisa datang kepada Kristus dan kita bisa meminta Dia untuk menyucikan kita, membuat kita kudus hanya karena pengorbanannya di atas kayu salib. Saudara-saudara, tantangan ini adalah tantangan yang diberikan kepada kita semua, orang-orang yang percaya maupun yang belum percaya, untuk kita datang kepada Yesus, bahwa Dialah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup, dan yang memberikan kepada kita pengharapan. Mari kita berdoa.